Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kepercayaan terus, Tuhan sampaikan isi hatimu lewat hambamu, apa yang kau sampaikan, supaya setiap kami ini berjalan bukan makin lemah, tapi kami berjalan makin lama makin kuat. Kami terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Di tengah badai kami tidak takut lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau punya pesan yang luar biasa. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, tetap semangat di hari libur ya. Tetap jaga hati, tetap sukacita. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita keluar dari jerat masalah. Saudara perlu tahu, hari-hari ini Tuhan itu senyatanya lewat masalah lagi membersihkan saudara supaya berbuah lebat ya, baik buah roh, buah karakter, buah iman, maunya berbuah. Tapi kalau kita tinggal dalam masalah, kita terpuruk terus, kita merenungkan masalah, maka kita tidak akan pernah mencapai targetnya Tuhan untuk berbuah lebat. Justru hari ini masalah itu tidak jadi masalah. Kalau kita ada di dalam masalah, tapi buah kita makin lebat, itu berarti Tuhan itu berhasil, ya. Prosesnya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, Dia sudah melihat ternyata proses ini membawa keberhasilan. Tuhan itu bangga, Tuhan itu happy ketika di tengah masalah saudara makin berbuah lebat. Tangkep ya, berarti malaikat surga Tuhan itu bersorak-sorai gini, ore ya. Ternyata Agnes, Cik Swan ya, siapa Swan ya, ternyata Melan ya. Mungkin Tuhan bilang gini, kita berhasil. Ternyata dengan proses Melan ya, Hendri, siapa lagi, Miduk, Bu Miduk Butar, ternyata menghasilkan buah yang lebat, berarti berhasil. Nah, yang membuat nanti surga dan malaikat surga bersedih termasuk Tuhan ketika di tengah masalah, saudara makin terjerat masalah. Nah, ini yang dianggap gagal. Makanya hari ini Tuhan itu lihat bagaimana keberhasilan kita di tengah masalah. Jangan sampai ketika kita di tengah masalah yang makin berat, kita makin terpuruk. Ketika kita makin terpuruk, maka kita tidak bisa menghasilkan buah yang lebat. Makanya malam ini yuk kita belajar supaya Tuhan dan malaikat surga itu bertepuk tangan. Melihat keberhasilan saudara di tengah proses, buahnya tambah lebat ya. Barusan saya share renungan di grup jemaat di Mazmur 79 ayat 8-9. Kita baca sekilas. Senyatanya malam ini saudara tidak perlu panik. Siapa yang lagi panik menghadapi masalah ya? Ada seorang jemaat saya yang bahasanya itu medok karena orang Jawa Tengah. Dia selalu bilang gini, sudahlah apapun masalah saya pokoknya jalani, sudah ndak pakai mikir, sudah apa ya istilahnya kalau orang Jawa bilang, pokoknya ndak boleh pakai pikiran. Yang penting hari ini jalaninya harus dijalani dengan semangat. Ya, itu ada istilah bahasa Jawanya saya lupa itu. Saya bilang, iya ini yang Tuhan mau. Dari dulu kan kamu terpuruk terus, tapi sekarang kamu bisa kan menghasilkan buah. Ya Bu, sejak saya menjalani proses, gak banyak mikir Bu Eli. Jalaninya ya sudah, saya jalani dengan percaya, ndak pakai mikir sudah. Kalau pakai mikir makin ndak percaya sama Tuhan. Saya menjalaninya dengan percaya ya, dengan semangat aja. Setelah dijalani dengan semangat dan percaya, ternyata Bu Eli, saya menghasilkan buah yang lebat ya. Tangkap ya,
Tadi ayatnya di Mazmur 79 ayat 8 sampai 9 itu bunyinya seperti ini. Kiranya, ini bisa dijadikan doa saudara ya. Biasanya kita kan berdoanya doa Yahweh. Kiranya engkau memberkati aku ya. Lupa saya. Ini bisa dijadikan doa juga di Mazmur 79 ayat 8 sampai 9. Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Siapa yang hari-hari ini lagi ngalami keadaan yang lemah, terpuruk? Saudara lagi lemah, letih, lesu ya, loyo, sudah tidak punya semangat. Nah, ini bisa dijadikan doa. Saya percaya malam ini yang menyongsong saudara bukan bencana, tapi katakan kiranya Tuhan rahmatmu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan namamu, lepaskan kami dan ampuni dosa kami. Kita percaya bahwa malam ini Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber kelepasan, sumber pengampunan itu sedang menyongsong saudara dan saya. Hari ini pastikan tidak ada orang yang takut, karena hidupmu sesulit apapun, seburuk apapun masa lalu yang terjadi hari ini, Tuhan itu tetap menyongsong dengan rahmatnya. Dia sumber pertolongan, dia sumber kelepasan, dia sumber pengampunan, itu ada di pihak saudara dan saya. Makanya hari ini yuk, bagaimana nanti kita belajar ya, kita lihat 3 hal bagaimana kita keluar dari jerat masalah. Karena kita nggak mau hari ini terpuruk. Kalau kita mau melihat buah yang lebat, maka kita harus keluar dari jerat masalah. Jangan izinkan masalah itu terus menjerat saudara. Pastikan malam ini Tuhan itu punya target buat kita berbuah lebat di akhir zaman. Sisa waktu yang ada, kita harus menghasilkan buah, supaya buah kita ini bisa dinikmati orang di sekitar kita, buah kita bisa dinikmati oleh banyak orang, dan ketika orang menikmati buah saudara, orang bisa menikmati buah yang manis sehingga orang lain juga diberkati. Nah, kita lihat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Ini tip yang membuat kita malam ini keluar dari jerat masalah dan kita akan berbuah lebat. Kalau kita hari ini tinggal dalam masalah, kita hanya belajar melihat masalah demi masalah, senyatanya orang benar itu dilatih Tuhan belajar percaya. Makanya berbahagialah di Yohanes 20 ayat 29, jika engkau tidak melihat namun percaya. Pastikan malam ini orang yang berbahagia adalah orang yang belajar untuk percaya, sehingga tidak lagi tinggal dalam masalah, merenungi masalah, takut akan masalah. Tapi malam ini kita punya mental. Yang pertama, yuk kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa saudara? Ujian. Lihat ya, ternyata api yang nyambar hidupmu tiba-tiba, keuanganmu disambet api, rumah tanggamu disambet api pelakor, keuanganmu disambet api kebangkrutan, usahamu, mungkin pekerjaanmu disambet dengan api PHK. Lihat ya, yang datang kepadamu ternyata ini cuman ujian. Makanya berulang kali saya berkhotbah, jangan terlalu serius dengan api yang sedang terjadi. Api masalah nanti itu akan membakar hidupmu hancur. Senyatanya kalau kita benar-benar hari ini tidak serius, kita tetap percaya ini cuman ujian. Seheboh apapun masalahmu, makin heboh, makin mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Proses hidupmu, apimu makin besar, ternyata
proses hidup di api yang makin besar itu nanti akan menghasilkan berkat yang besar. Kalau saudara renungkan di 1 Petrus, lihat ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Pastikan nyala api yang makin besar, segala sesuatu yang makin luar biasa terjadi atas hidup saudara dan saya malam ini. Ternyata ini cuman ujian kehidupan. Jadi ujian kehidupan ini di akhir zaman sedang menimpa setiap orang benar. Masa yang makin sukar, makin sukar. Kalau tujuannya Tuhan hari ini supaya kita makin serupa dengan Kristus, makin berbuah roh, berbuah yang lebat di dalam iman, itu tujuan Tuhan ya. Ujian itu tujuannya supaya kita berbuah lebat. Makanya itu keberhasilannya Tuhan. Tapi seberapa banyak orang benar justru karena keadaan makin luar biasa, apinya makin besar, bukannya berbuah lebat, tapi malah jadi batu sandungan, hidupnya terpuruk, hidupnya makin terjerat oleh masalah. Bukannya menghasilkan buah, tapi makin terpuruk. Pastikan kita kalau makin terpuruk, kira-kira kita jadi orang benar yang gagal atau berhasil. Berarti di tengah masa ujian ini, saudara ini jadi orang yang gagal. Makanya masa sukar makin sukar, tujuannya Tuhan supaya buahnya makin lebat. Makin dijahati orang yang jahat makin jahat, supaya buah karakter Kristus itu makin muncul. Eli makin berkurang, Kristusnya yang makin bertambah. Tapi semua yang terjadi hari-hari ini yang berhasil cuman sedikit. Dari mungkin dari 100% mungkin yang berhasil cuman sedikit, yang gagal makin banyak. Kenapa? Karena saudara hari ini makin lemah, sangat lemah. Saudara cuman lihat faktanya makin buruk, dipikiri makin pusing 7 keliling, makin direnungi. Makanya jalani hidup yuk, api makin besar, sesuatu masalahnya makin heboh, makin luar biasa menimpa saudara dan saya. Jangan jalani banyak dipikir. Makin dipikir makin pusing 7 keliling, makin hidupmu takut khawatir. Tapi makin dijalani dengan percaya, maka kita akan menghasilkan buah yang lebat. Nah 13, sebaliknya ya, firman Tuhan berkata jangan heran ya, jangan panik kalau ada apinya makin besar, terus ada tiba-tiba disamber petir ya, ngalami petir yang luar biasa. Sebaliknya, nah ini yang Tuhan mau, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ada kata apa? Tidak boleh panik, tidak boleh heran, tapi disuruh bersukacita karena api yang makin panas, sesuatu yang makin luar biasa itu ternyata adalah bagian kita ambil penderitaan Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita dipaksa Tuhan untuk mengalami apa yang dialami ya. Kita ambil bagian penderitaan Kristus, makanya bersukacita. Ternyata sesuatu yang heboh kalau saudara jalani, Tuhan itu cuman mengingatkan saudara dan saya, nak, ini cuman salah satu bagian daripada kamu menjadi pengikut Kristus. Kira-kira saudara hari ini kalau ngalami sesuatu itu cuman bagian dari pengikut Kristus, saudara tidak akan takut, tapi bersukacitalah. Semua yang saudara alami itu adalah bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Berikutnya,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 3 hal yang akan saya bahas hari ini. Yuk keluar dari jerat masalah itu gimana Bu Eli? Yang pertama, jangan panik saat ada nyala api, siksaan dan hal yang luar biasa. Nggak usah panik, ini cuman ujian ya. Yang kedua, bersuka cita, ambil bagian sebagai pengikut Kristus. Jadi bukan korban masalah, tapi saudara sebagai pengikut Kristus. Jadi bersuka cita aja karena saudara ambil bagian dari penderitaan pengikut Kristus. Yang kedua. Yang ketiga, bergembira melihat kemuliaan Tuhan di depan. Makanya hari ini 3 hal, nggak usah panik, bersuka cita, bergembira aja. Kenapa nggak usah panik? Karena ini cuman ujian. Walaupun apinya luar biasa Bu Eli, iya. Sesuatu yang terjadi luar biasa dalam hidup saudara dan saya, nggak usah panik. Ini kan cuman ujian. Ujian supaya berbuahnya lebih lebat. Jadi nggak usah panik. Yang kedua, bersuka cita aja sebagai ambil bagian pengikut Kristus. Bersuka cita ya. Ambil bagian dari penderitaan pengikut Kristus. Saudara mau jadi pengikut Kristus, harus ambil bagian penderitaannya juga. Jadi ndak usah panik. Yang ketiga, bergembira aja untuk melihat kemuliaan Tuhan di depan. Jadi 3 hal keluar dari jerat masalah. Jangan pernah serius yuk. Makin saudara ndak panik, makin saudara bisa bersuka cita dan bergembira. Percayalah, kita semua keluar dari jerat masalah, kita pasti akan menghasilkan buah yang lebat. Pastikan malam ini 3 hal ini membuat kita hari-hari ini jangan panik. Orang yang panik berarti iblis tahu saudara sedang gagal, makanya dikerjai terus. Nah, hari ini juga kalau saudara berduka cita ketika banyak masalah, ada hal yang luar biasa menimpa saudara, maka saudara juga gagal. Kita harus bersuka cita dan bergembira supaya kita tahu ternyata masalah itu di balik penderitaanmu, selain sebagai ikut ambil penderitaan Kristus, ternyata penderitaan di balik penderitaan. Saudara, Roma 8 ayat 18 berkata apa? Penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Berarti kita perlu bersedih hati, berduka cita enggak? Yang perlu kita lakukan malam ini, jangan heran, jangan panik, ini cuman ujian. Bergembira aja, bersuka cita aja, mengambil bagian penderitaan Kristus dan menyatakan kemuliaan Tuhan di depan. Artinya malam ini tidak ada sesuatu yang membuat saudara takut ya. Semua yang buruk-buruk, bahkan yang luar biasa, itu di pemandangan Tuhan cuman hal biasa. Bahkan yang heboh-heboh itu nanti dipakai Tuhan menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Seperti Lazarus, kelihatannya heboh ya, mati sampai busuk. Padahal dari awal sudah laporan, Tuhan, Lazarus yang kau kasihi itu sakit keras. Tapi Tuhan sengaja menunda sampai heboh masalahnya. Ya, dari sakit keras sampai menjadi heboh. Gara-gara Tuhan yang sengaja menunda. Dari hanya sakit keras ya, ternyata sampai mati dan mati busuk. Tapi semua ini bukan untuk menghancurkan hidup saudara dan saya, hidupnya Lazarus ya. Ternyata semuanya ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Di samping ya, kita hari ini dipaksa Tuhan untuk mengambil penderitaannya Kristus, ikut ambil bagian. Nah, kita lihat satu persatu. Jangan pernah panik atau heran kalau ujian itu yang luar biasa datang. Ini cuman ujian. Kenapa? Karena jelas Tuhan berkata gini, nak, seheboh-hebohnya masalahmu pasti tidak melampaui kekuatan, dan aku sudah punya jalan keluar di 1 Korintus 10 ayat 13, dan kita pasti dimampukan untuk menanggungnya.
Apa yang Tuhan sudah sediakan di balik semua yang heboh cuman ujian. Kalau saudara baca di Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Kenapa Tuhan berkata malam ini ndak usah panik ya, ndak usah heran. Sudahlah, pencobaan ini cuman biasa. Apa yang Tuhan katakan? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Jujur, kalau orang ngalami masalah yang heboh, ya sesuatu yang luar biasa, api makin diperbesar dapur apinya, orang pasti capek. Tapi malam ini Tuhan berkata, aku memberi kekuatan kepada yang lelah. Makanya ndak usah panik. Yang lagi capek, yang lagi lelah, Tuhan sedang top up kekuatan dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Makanya ndak akan melampaui kekuatan saudara. Ujian ini jangan dianggap serius. Tenang aja, senyatanya dijalani aja ndak pakai mikir, tapi Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lagi lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kehadiran Tuhan itu di dalam hidup saudara saat ada sesuatu yang luar biasa, api yang makin panas. Ternyata sekalipun jawaban Tuhan bukan bim salah bim, tapi Tuhan hadir memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat yang tiada berdaya, dan memberi kelegaan kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi pastikan hari ini saudara tetap semangat ya. Saudara jangan pernah panik sudah. Jalani aja, ndak pakai mikir. Yang pasti saudara tetap kuat, tetap semangat, tetap jalannya dengan kelegaan. Saudara, ketika saudara semangat, saudara kuat, saudara tetap jalannya dengan kelegaan, maka kita pasti akan menghasilkan buah yang lebat. Tapi seringkali kita hidup dalam ketakutan sehingga kita hari ini terpuruk. Tapi kalau kita hari ini hidup, kita percaya, kita berkata gini, Tuhan, apapun yang terjadi, aku ndak mau panik, aku ndak mau heran. Aku percaya seheboh-hebohnya masalahku, aku tetap percaya Engkau hadir memberi kekuatan kepadaku. Engkau memberikan aku semangat saat aku ndak berdaya. Engkau memberi aku kelegaan saat beban beratku makin berat, saat aku letih lesu. Percayalah, ketika kita hari ini melibatkan Tuhan, maka kita tidak akan panik, tidak akan heran. Kita tetap akan semangat, kita tetap akan hari ini punya kekuatan, dan kita tetap akan berjalan maju dengan kelegaan. Bukan lagi dalam keterpurukan. Hari ini keluar dari jerat masalah, jangan panik ya, jangan heran. Apapun masalahmu, sudah berdoa puasa, makin berat Bu Eli ya. Saya pernah dengar kesaksian yang saudara sudah diposting kok, kesaksian. Saya lagi suruh Pak Fran untuk mengundang orangnya bersaksi. Secara akal ya, waktu itu di masa pandemi, orang ini baru keluar dari penjara. Ya, ternyata pembunuh saudara. Ya, mantan pembunuh. Bagaimana ndak heboh. Pembunuh yang hari itu apa namanya, dia punya wanita tobat ya. Jadi wanita tobatnya tidak disatu rumahkan sama istrinya. Istrinya di lantai 2, wanita tobat di lantai 1. Hari itu mungkin cekcok, tidak tahu perkara apa. Ternyata wanita tobatnya dibunuh. Dibunuh itu dimasukkan, ternyata dicor, tidak tahu dicor diapain ya. Dicor, dimasukkan dicor, bayangin. Hari itu betapa teganya ya, raja tega. Ternyata orang ini keluar dari penjara. Waktu itu kita mendoakan dia. Lah waktu kita mendoakan dia, jujur ya, tidak gampang. Mantan pembunuh mau cari pekerjaan, itu benar-benar terpuruk. Tapi
Tapi ketika hidupnya benar-benar kembali ke jalan Tuhan, ya barusan ini hidup datang ke Surabaya, hidupnya sudah sukses sekarang jadi pengusaha. Secara akal nggak mungkin, heboh. Lo jujur saudara, kalau sudah predikat mantan pembunuh, apalagi pembunuhannya secara sadis ya, jujur siapa yang nggak takut terima kerja, kontak hubungan dengan membangun hubungan kerja? Semua pasti takut. Semua kelihatannya masa depannya sudah tidak bakal bisa melihat hari esok. Tapi buat Tuhan, hari ini jangan panik. Siapapun saudara yang lagi capek, beban berat, letih, lesu, ndak usah heran, ndak usah panik, ndak usah heboh lihat masalah. Ini cuman ujian. Lebih baik hari ini datang sama Tuhan ya. Ndak usah panik, datang sama Tuhan. Maka malam ini Tuhan berikan saudara kekuatan. Dia berikan semangat. Dia berikan saudara kelegaan supaya saudara hari ini tetap kuat menghasilkan buah yang lebat, bukan terpuruk, terjerat oleh masalah. Amin. Jadi jangan terpancing ya untuk terus hidup dalam tinggal masalah. Yuk, jangan panik, jangan heran. Katakan semua ini cuman ujian. Ujian itu pasti ada expirednya, selesai. Kalau kita berhasil menghasilkan buah, percayalah, seperti seorang Abraham yang diuji, maka Tuhan tuh perintahkan malaikatnya, malaikat cepet datang sama Abraham. Sekarang aku tahu Abraham itu takut akan Tuhan dan hidupnya tidak segan-segan lagi memberikan yang terbaik buat aku. Stop, perintahkan sama Abraham, stop ujiannya, gantikan berkat yang melimpah-limpah karena dia sudah lulus ujian dan sekarang aku tahu kualitas imannya hebat. Makanya perintahkan berkat ya buat Abraham. Kalau saudara baca, malaikat diperintahkan Tuhan untuk memberkati Abraham berlimpah-limpah. Bahkan keturunannya diberkati Tuhan juga. Malam ini pastikan kita semua katakan, gak usah panik, gak usah heran. Ini loh cuman ujian. Aku harus lulus. Hari ini aku tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa, karena Tuhan itu di tengah ujian, Dia tetap hadir, memberi kekuatan, memberi semangat, memberi kelegaan, sehingga saudara pasti bisa menghasilkan buah yang lebat. Amin. Setelah buahnya lebat, Tuhan tahu kualitas saudara sudah lulus jadi orang benar, diganti berkat yang melimpah-limpah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bersukacita, ambil bagian penderitaan Kristus ya. Sebagai pengikut Kristus, ambil bagian penderitaan pengikut Kristus. Kita percaya sebagai pengikut Kristus tidak mudah. Kita harus mengikuti jejaknya Kristus. Nah, tujuannya Tuhan supaya apa hari-hari ini? Yuk, kita hari ini sukacita aja. Ternyata jangan berpikir negatif dengan penderitaan pengikut Kristus. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Setelah itu kita selesai. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Ya, malam ini yuk, nggak usah panik, sukacita. Lihat. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Bukan pujian lagi. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi percayalah, sukacita aja, ndak usah panik dengan masalah yang makin luar biasa, panasnya api yang makin dibesarkan. Ternyata yang pertama, supaya kita menjadi anak yang terpuji. Yang kedua, anak yang terpanggil jadi alatnya. Yang ketiga, anak yang mengikuti jejaknya Kristus. Jadi hari ini ndak usah marah, sukacita aja. Semakin saudara ndak sukacita, saudara ndak mungkin bisa menghasilkan buah yang lebat. Tujuan Tuhan dengan buah yang lebat, saudara menjadi statusnya anak yang terpuji,
anak yang terpanggil jadi alatnya, anak yang mengikuti jejaknya, jejak Kristus. Tangkep ya. Jadi kalau saudara hari ini makin terpuruk, saudara tidak mungkin jadi anak yang terpuji. Kita ini jadi anak kesayangan Tuhan. Ya, Tuhan tuh lagi bersorak-sorai ketika saudara diuji, saudara lulus, saudara sedang ambil bagian penderitaan Kristus, saudara bersuka cita karena Tuhan itu lagi pilih saudara jadi anak yang terpuji, anak yang terpanggil jadi alatnya, anak yang mengikuti jejaknya. Jadi pastikan malam ini tidak ada orang yang mau lagi, sudahlah, semakin direnungi masalah itu semakin menakutkan, jujur. Kalau orang tinggal dalam masalah itu kayak horor loh saudara. Horor sampai saudara tidak bisa tidur, saudara perlu obat penenang, saudara sampai kepingin mati. Kira-kira masalah itu horor enggak? Iya, benar. Hari ini kalau saudara tidak bisa move on, saudara tidak bisa hari ini, jangan heran, jangan panik dan bersuka cita. Senyatanya kan masalah ini yang luar biasa ini supaya saudara dilatih ikut ambil bagian dari penderitaan pengikut Kristus, yaitu jadi anak yang terpanggil, terpuji, terpanggil jadi alatnya, dan anak yang mengikuti jejaknya. Jadi tidak ada yang salah. Sudahlah, bersuka cita aja. Toh Tuhan lagi menguji saudara supaya menjadi anak-anak pilihannya, bukan anak-anak gampangan. Waktu saudara berbuah lebat, maka ujiannya lulus. Saudara segera diganti dengan berkat yang melimpah-limpah. Tapi kalau saudara duka cita, saudara tidak lulus. Pasti nanti jadi anak gampangan, anak murtad, anak yang nggak terpanggil jadi alatnya, tapi malah dipanggil dunia jadi batu sandungan. Kita semua nggak mau ya. Makanya malam ini yuk saudara dan saya mau hari ini nggak usah panik, nggak usah heran, bersuka cita. Yang terakhir, bergembira melihat kemuliaan Tuhan. Saudara percaya di balik penderitaan saudara ada kemuliaan jelas. Karena Matius 7 ayat 14 berkata, sesaklah pintu jalan menuju kehidupan. Artinya di balik kehidupan, ada kehidupan di balik jalan yang sesak dan sempit. Jadi hari ini bergembira aja. Siapa yang lagi ngalami jalannya ndak selebar jalan orang dunia, saudara hari ini ndak layak untuk bersedih hati. Bergembira karena itu kehidupan. Ada kehidupan di balik jalan yang sesak dan sempit, daripada saudara jalannya lebar tapi itu maut. Saudara pilih mana? Pastikan kita mau hari ini bergembira karena ada kemuliaan Tuhan di depan, yaitu Tuhan sediakan kehidupan di balik jalan yang sempit dan sesak. Yang kedua, ada kegirangan sorak-sorai di balik jalan bercucuran air mata. Mazmur 126 ayat 6. Sering kali ini saya bahas, sudah sebagai anak Tuhan, ndak usah marah sama Tuhan, ndak usah sedih. Siapa yang lagi mukanya kayak kuda nil Scooby-Doo di tengah liburan pun ndak bisa menikmati makan minum karena saudara hari ini panik, heran dengan sesuatu yang luar biasa. Bu, sudah doa puasa malah apinya tambah besar. Hal-hal yang menimpa saya makin luar biasa. Ndak jadi masalah. Karena senyatanya nanti itu ada kegirangan. Kemuliaannya itu kegirangannya luar biasa, ndak sebanding dengan air matamu. Kehidupan itu nanti juga ndak sebanding dengan jalan sempit sesak yang sedang kita lewati. Yang ketiga, ada keajaiban di balik kesesakan. Mazmur 31 ayat 22. Jadi artinya malam ini siapa yang lagi ngalami kesesakan yang sangat, ternyata kemuliaannya nanti ada keajaiban. Jadi ndak usah bersusah hati, ndak usah hari ini bersusah, tapi Tuhan mau malam ini yuk bergembira.
Jalan yang sesak sempit itu jalan kehidupan. Jalan yang cucuran air mata itu jalan sorak-sorai kemenangan. Jalan yang hari ini nyesek ternyata itu jalan keajaibannya Tuhan dinyatakan. Jadi ndak ada orang yang malam ini susah. Dulu kalau saya susah, Tuhan tuh selalu ngomong sama saya gini. Kalau saya nangis, sedih, Tuhan bilang gini, Eli, kalau kamu sedih berarti kamu berpikir apa? Berpikir apa Tuhan? Berarti kamu sedang memikirkan yang buruk terjadi. Itu iman loh. Kalau kamu memikirkan yang buruk terjadi, ya itu akan menimpa hidupmu. Lo terus gimana Tuhan, lihat suami tidak pulang gimana? Ya pikirkan yang manis, yang baik, yang sedap didengar. Makanya kamu tidak boleh sedih. Lah kalau kamu mikirkan yang baik, bahwa ini baik walaupun suami tidak pulang, dia lagi sekolah Alkitab, yang baik sedang terjadi. Nanti kalau dia pulang, dia sudah jadi baik, dia jadi hambaku. Lah kalau itu yang kau pikirkan, karena kau tahu di balik penderitaanmu, seburuk-buruknya orang benar itu bukan bencana, tapi kemuliaan. Yaitu tadi, ada jalan kehidupan di balik jalanmu yang makin sempit. Ada jalan kemenangan sorak-sorai di balik air matamu yang makin bercucuran deras. Ada jalan keajaibanku, ada keajaibanku di balik kesesakan yang makin kau rasakan makin nyesek. Jadi kalau kamu sedih, kamu ini sedang mengimani yang buruk terjadi. Terus saya merenung, oh ya bener juga ya. Lah kalau saya nangis bombay di tengah keadaan yang sempit, sesak, air mata yang lagi bercucuran, jalan yang makin nyesak, berarti saya sedang mengimani yang buruk terjadi. Kenapa engkau tidak mengimani aja yang baik terjadi? Sama-sama belum terlihat. Tapi kenapa engkau lebih yakin yang buruk menimpa saudara, yang buruk menimpa hidupmu, Eli? Saya tuh diingatkan Tuhan malam itu habis nangis, saya sedih. Waktu Tuhan itu ngomong dalam hidup saya mikir juga, loh iya ya, loh kenapa ya? Lah sama-sama belum terjadi. Yang buruk ya belum terjadi, yang terbaik ya belum terjadi. Tapi kenapa kamu lebih percaya yang buruk bakal terjadi daripada yang baik yang terjadi? Lo kok bisa Tuhan? Lah bukti nih, kamu nangis kan? Kamu sedih kan? Kamu lagi hidup dalam keterpurukan kan? Iya. Kenapa? Karena pikiranmu berpikir yang buruk terjadi. Kenapa kita tidak berpikir yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang terbaik bakal terjadi? Saya waktu ditegur Tuhan lewat tegurannya Tuhan, mulai saya sadar, oh iya ya, lah sama-sama belum terjadi, kenapa saya bisa sedih? Lebih baik malam ini Tuhan berkata, bergembira. Karena kan kamu sudah tahu firmanku di Roma 8 ayat 18, penderitaan yang kamu alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan terjadi di depan. Kemuliaanku itu apa, Eli? Kemuliaanku itu ya kehidupan, keajaiban, dan kemenangan. Itu kemuliaanku. Semua itu nanti akan kau alami di balik penderitaanmu. Jadi ndak layak engkau nangis, Eli. Nangisi suamimu ndak layak. Toh nanti yang terjadi kemuliaanku, engkau akan melihat seisi rumahmu selamat, jalan kehidupan semua, ada keajaiban yang besar dan ada kemenangan sorak-sorai. Waktu Tuhan berbicara buat hidup saya malam itu, makanya saya ndak mau sedih. Makanya banyak orang, Bu Eli, kelihatan munafik. Bukan munafik, tapi saya sedang berdiri di atas iman orang benar yang tidak mau berpikir negatif tentang apapun, karena Tuhan nanti akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saya doakan dan pikirkan. Lah kalau pikiran saya negatif, iblis yang melakukan. Tapi kalau pikiran saya yang positif, ada keajaiban, ada kehidupan, ada kemenangan sorak-sorai. Itulah kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Itu sebabnya saya nggak mau sedih.
Saya selalu membangun hidup saya nggak mau terjerat dengan masalah. Masalah saya boleh makin luar biasa. Api yang masuk dapur apinya makin panas. Tapi sekali lagi firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 berkata, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran. Sebaliknya bersukacitalah karena api yang makin panas, masalah yang makin heboh, itu cuman ikut ambil bagian dari penderitaan pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus itu harus menjadi anak-anak pujian. Anak-anak yang siap untuk menjadi saksi Kristus, yaitu apa? Menjadi alat Kristus. Anak-anak yang siap untuk terpanggil menjadi alatnya, anak-anak yang mengikuti jejaknya, itu yang masuk dalam penderitaan pengikut Kristus. Yang pertama tadi apa? Jangan heran. Karena apa? Nggak usah heran, nggak usah panik. Karena di masa-masa yang heboh masalahmu di dalam dapur api seperti Sadra, Mesa, Abednego, Tuhan tetap beri kekuatan. Yesaya 42:9 memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat yang tiada berdaya, memberi kelegaan kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi jangan panik ya, masalahmu makin heboh, Tuhan tetap topang saudara dan saya, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Hari ini kalau kita datang sama Tuhan, kita pasti kuat. Nggak mungkin nggak. Dapur apimu boleh tambah besar, tapi Tuhan tetap menopang saudara dengan kekuatan, dengan semangat, dengan kelegaan. Kalau saya nggak ditopang dengan 3 hal ini, saya nggak akan jadi hamba Tuhan hari ini. Mungkin saya sudah ambil langkah bunuh diri. Ya, saudara lihat, mantan pembunuh bisa hari ini jadi pengusaha yang sukses. Itu bukan kuat hebatnya seseorang. Makanya Tuhan itu baiknya luar biasa. Mungkin dunia menghakimi mantan pembunuh, nggak bakal diterima, nggak bakal bisa bekerja. Tapi bukan Tuhan. Tuhan tetap selalu tangannya terbuka buat mantan apapun, mantan pembunuh, mantan pezina, mantan pelakor, mantan pejudi, semua. Ketika kita mau datang sama Tuhan mengakui pelanggaran kita, hari ini juga dosamu merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Dan mulai kalau sudah putih seperti salju, kita dilayakkan jadi anak yang dikasihi, yang hidup dalam berkatnya setiap hari, hidup dalam anugerahnya setiap hari. Itu sebabnya malam ini saya sudah selesai berkhotbah ya. Saudara ndak usah takut. Yuk malam ini keluar dari jerat masalah. Jangan panik, jangan heran, jangan menghebohkan masalah. Kita hebohkan Tuhan aja malam ini ya. Tuhan saudara itu jauh lebih heboh. Nggak usah menghebohkan pelakor tuh, nggak usah. Walaupun pelakor itu makin hebat. Wih Bu Eli, pelakornya suami saya tambah gemuk, tambah segar loh Bu Eli. Tambah makin hebat, saya dimaki-maki. Nggak usah dihebohkan. Kita hebohkan Tuhan aja. Walaupun pelakormu makin hebat, orang berdosa itu suatu kali bayar harga ya. Yang pasti ketika kita menghebohkan Tuhan, kita kuat, kita semangat, kita berjalan dengan kelegaan. Saya itu waktu menghebohkan Tuhan, saya bisa kasih kekuatan. Sementara saya juga berdarah-darah, tapi saya mulai bangun kekuatan. Saya sudah ndak lagi hidup terpuruk. Kalau enggak, saya nggak bisa khotbah loh setiap hari. Coba kalau saya terpuruk, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa pelayanan. Ini otaknya bisa hun-hun. Saya pernah satu kali, saya diintimidasi iblis sampai saya terpuruk loh saudara. Sampai nggak bisa mikir. Otaknya bisa blank saudara. Orang tanya A, saya jawabnya bisa B, bisa C. Sampai semua pengerja hari itu bilang gini, Bu, Gemini sudah ndak bakal bisa khotbah. Lah bener-bener
blank. Saya tanya A, dia jawabnya B dan C. Gimana? 10 menit lagi kita ini mau ibadah. Yang khotbah Bugem lah, gimana Bugem bisa khotbah? Nggak mungkin. Coba dari tadi saya tanya A, jawabnya B, C, D. Saya sampai bingung, saya takut. Jujur itu saksi hidupnya Ailing ada loh. Ailing tahu ya, Ami tahu yang ada di Jakarta, yang pengerja lama tahu waktu saya hun-hun saudara, saya otaknya tulalit bener-bener 10 menit saya diberi waktu untuk bisa menetralkan pikiran saya. Salah satu pengerja saya bilang gini, Bugem mau khotbah 10 menit. Kalau Bugem ndak menenangkan pikiran, ndak bakal bisa khotbah. Jujur saya bilang saya ndak bisa khotbah. Apa yang saya khotbahkan ini sudah ndak ada di pikiran saya semuanya. Semalam ndak tidur, bener-bener blank. Tahu pengerja saya bilang gini, Bugem, naik ke atas, ambil waktu 5 menit 10 menit ini, ndak usah ngomong apa-apa, sudah menyembah Tuhan aja. Ya gimana ngomong, ndak bisa ngomong, cuman isinya bingung, otaknya on saudara. Heran karena hari itu saya kesambet petir saudara. Saya kesambet petir api, sesuatu yang heboh luar biasa menimpa hidup saya. Hari itu saya naik ke atas, saya menyembah Tuhan, saya nangis, saya bilang Tuhan saya ndak tahu harus seperti apa. Tuhan tolong saya. Tiba-tiba Tuhan kasih saya kekuatan loh saudara. Hanya dengan menyembah, makanya yuk yang lagi lemot-lemot, yang lagi heran, lagi terpuruk, lagi hun-hun dengan petir, dengan api yang makin luar biasa, masuk aja ke dalam penyembahan. Haleluya 12 kali. Kalau sudah tidak bisa ngomong, saya juga waktu itu cuma nyanyi gini, haleluya, haleluya. Saya nangis, haleluya Tuhan, haleluya, gitu nangis saya. Tiba-tiba dengan haleluya saya bisa dapat kekuatan, bisa dapat semangat, bisa dapat kelegaan. Persis jam 10 ibadah saya turun, saya khotbah. Saudara tahu, saya bisa khotbah 45 menit. Setelah khotbah, yang paling saya heran saudara, orang bisa nyamperin saya, jemaat bilang gini, Bu, khotbahmu hari ini luar biasa, saya dikuatkan, hebat. Dalam batin saya, kamu ndak tahu saya gimana hancurnya hati saya. Tapi jujur loh, makanya kalau kita hari ini panik heran, sudah. Kalau kita ndak segera buang, kita ndak deket sama Tuhan, kita pasti tambah hun-hun, terjerat, ndak ngasilin buah. Hari itu khotbah 45 menit, saya itu sendiri ndak tahu loh saudara. Khotbah ngomong apa itu sendiri ndak tahu, itu tuntunan Roh Kudus. Tapi yang saya heran, di tengah saya hun-hun, saya blow on sudah, ini otaknya blank ya, saya benar-benar terpuruk. Ternyata orang bisa bilang gini, khotbahnya hebat, khotbahnya menguatkan. Nah itu kasih karunia. Makanya hari ini yuk saudara jadi orang yang hari ini heran, panik, itu tidak buka solusi masalah. Tapi makanya malam ini jangan mau terjerat oleh masalah. Makin terjerat saudara, makin tidak menghasilkan buah. Makanya sejak itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau terjerat oleh masalah. Saya mau bebas, saya mau lepas dari jerat masalah, saya nggak mau panik lagi. Sejak hari itu, setiap kejadian yang membuat saya panik, saya segera berkata, ini cuman ujian. Saya mau bersuka cita, saya tahu saya sedang dilatih Tuhan sebagai pengikut Kristus, dan saya mau bergembira karena di balik penderitaan yang heboh ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya sedang diperlihatkan Tuhan kehidupan, kemenangan, keajaiban yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini tidak ada orang yang panik. Jangan heran, jangan panik. Yuk sukacita, bergembira. Anggap saudara sedang dilatih buahnya. Jadi ngucap syukur loh dengan masalah, ndak usah ditengking-tengking ya. Malam ini tidur dengan damai sejahtera. Yang lagi liburan, mukanya jangan kayak Scooby-Doo, jangan kayak Kudanil mikirin hutang dan hutang. Walaupun hutangmu makin heboh, suamimu makin heboh dengan pelakor, sudahlah,
Ini cuman ujian, ndak usah heboh, karena Tuhan sudah punya solusi jalan keluar yang terbaik. Kita sedang mengalami ujian supaya nanti kalau Tuhan sudah bersorak-sorai, malaikat diperintahkan seperti Abraham. Hei malaikat, stop. Masalahnya Abraham, stop, ada domba pengganti. Solusinya sudah ada domba pengganti ya. Besok kurbanan kok ya, pas khotbahnya tentang domba. Abraham ya mengorbankan Ishak. Stop Abraham, stop. Hari ini aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh takut akan aku. Engkau ternyata tidak segan-segan lagi jalani proses seberat apapun, tapi engkau tetap bersukacita, bergembira, menghasilkan buah yang lebat. Ternyata hari ini malaikat memberkati saudara semua yang lagi live. Tuhan Yesus memberkati. Bapa terima kasih, biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Malam ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberi solusi yang terbaik buat setiap kami. Malam ini kami mau keluar dari jerat masalah. Kami tidak mau dijerat masalah oleh iblis sehingga kami tidak menghasilkan buah. Kami mau berbuah lebat. Dari masalah itu memaksa kami berbuat lebat, dan itu akan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mau menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat, tetap sukacita, jangan mau terus ya tinggal dalam masalah. Kita semua tetap semangat. Yang belum daftar retreat, kamar sudah habis ya, tapi bisa. Mungkin kalau 1-2 orang, saya tadi mungkin ada 1-2 orang yang cancel, saudara cepat segera daftar. Tadi saya cek ya, ada 1 orang 2 orang yang bisa dimasukkan ya, karena hari ini sudah mendekati tanggal 27. Yang mau ikut retreat juga jaga hati ya, jaga hati, kita belajar jadi laskar Kristus. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat semuanya.